الحمد لله الذي رعى الأمة المحمدية إلى يوم القيامة وجعل علماءها ورثة الأنبياء إلى يوم النهضة وربط بينهما بنور الشمس والعدالة كالشمس وضحاها والليل إذا جلاها مصليا على النبي المصطفى وعلى آله المستكملين الشرف وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاة وبعد. Yang kita muliakan, kita hormati seluruh guru-guru kita, para ulama, kiai habaib, terkhusus guru kita Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf yang sangat luar biasa. Juga saya secara pribadi mendoakan, sebetulnya tak banyak orang tahu bahwa bulan ini beliau sudah 57 tahun, 16 Februari, 2 hari lalu baru milad nih. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk memimpin NU menuju NU yang berperadaban. Yang kita hormati Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, yang saya amati berbulan-bulan ke belakang sudah sering keluar masuk pesantren. Boleh jadi nanti besok jadi Gus Zulhas ini. Hari ini sudah pakai sarung. Kalau tadi Gus Yahya menyebutkan partai akan NU, tapi kalau lihat statistiknya beberapa tempat, sebagian sudah berkata partai anak Nahdiyin, katanya Pak. Para pembicara yang saya hormati, Mas Ulil, ini waktu mau disusun simposium, beliau sampaikan Twitter heboh karena akan mempertemukan saya, Ustadz Adi Hidayat, dengan Ulil Absar Abdallah. Luar biasa pemikiran beliau. Para pemateri yang lain hadir di kesempatan kali ini, Prof. Hilman, Ahmad Najib, Prof. Ais, dan seluruh hadirin. Pak Zul sebetulnya minta saya tidak untuk mewakili Muhammadiyah secara spesifik, tapi memang beliau melihat yang paling dekat di Muhammadiyah nasabnya ke NU itu saya. Jadi kalau Gus Yahya dulu seringkali berkhidmat dan menemani guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Gus Dur itu punya sahabat di Banten namanya Kiai Haji Hafid Uthman. Nah, itu adalah kakak ibu saya. Itu Pak D saya. Jadi kecil itu kami juga sudah sering dibawa kalau ke MUI bertemu Kiai Sahal yang sangat saya kagumi dengan ketawaduannya, ilmu fikihnya yang luar biasa. Yang kelak dengan kekaguman itu, ternyata saya menikah dengan Putri Asti Lasem Rembang yang ibunya satu susuan dengan Kiai Sahal ke atasnya. Jadi Siti Aisyah, Siti Asyah ibunya. Jadi saya ke keluarganya Gus Koyum, ke Gus Baha, kalau ditelusuri nyambung dari istri itu biroda'ah. Karena itu Gus Koyum manggil saya Ade. Kalau kami teleponan itu selalu bilang De Adi, apa kabar gitu. Jadi hari ini saya sangat terharu, luar biasa, dan insya Allah Gus Yahya saya itu hatam Yalal Watan itu hatam saya. Ayah saya itu Ustadz di NU di Pandeglang, tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Jadi itu yang menjadikan saya, kalau saya mengajar dan sebagainya, saya buka, saya kupas. Karena apa yang tadi diharapkan Gus Yahya, itu tidak akan mungkin tercapai kecuali dari yang kecil-kecil dulu di dalamnya. Kalau beliau memulai dengan 1928 dengan gagasan besarnya, maka saya akan turunkan sedikit spektrumnya dengan nilai terkecilnya. Saya mundur ke 1905, 23 tahun sebelumnya, bertempat di Tanah Abang sekarang,
tepatnya 17 April 1905, 13 Jumadal Akhirah 1323. Kita bersepakat bahwa di satu titik yang telah tadi banyak diulas, Indonesia ini bukan negara agama, tapi spirit menjalani kebangsaannya diisi dengan spirit agama. Dan justru dengan nilai spirit itulah yang paling cepat melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia, yang kelak bahkan bukan hanya kalimat takbirnya, kalimat iman dan takwanya pun yang bagian dari kosakata keagamaan itu banyak muncul di konfigurasi undang-undang kita. Maka 5 orang habaib disertai dengan beberapa tokoh datang, baik dari Kauman Yogyakarta yang bernama Muhammad Darwish, kelak dikoordinasikan ke Jombang yang dikenal dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, yang ketika saya riset pun ternyata dua-duanya bertemu di satu nasab. Walaupun yang satu, ini saya nggak tahu nih, yang NU pun hafal apa enggak ini deh. Jadi kalau kita buka sekarang ada Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari yang mengumpulkan 19 kitab itu. Yang pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim. Saya mengajarkan kitab itu di Masjid Al-Azhar Jakapermain. Besoknya mau ngajar, malamnya saya mimpi ketemu Gus Dur. Saya bilang, Gus, saya izin mau ngajar kitab ini. Di mimpi, Pak. Beliau lihat saya lalu tersenyum. Saya anggap itu ijazah, walaupun mungkin beliau bertanya, iki kok piye orang Muhammadiyah ngajar kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Tapi yang paling menarik di kitab keduanya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini banyak saya riset. Sebelum masuk kedua ini, maka dijelaskan yang saya baca ada nasab. Huwa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-ma'ruf bi Pangeran Benawa bin Abdurrahman al-Mulaqab bi Joko Tingkir ay Sultan Hadiwijaya bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdullah Walid Raden Ainul Yaqin al-ma'ruf bi Maulana Ishaq, yang dikenal dengan bapaknya Sunan Giri. Di Maulana Ishaq, ternyata ketika saya lihat nasabnya Muhammad Darwish yang sejak muda belajar di Kiai Haji Soleh Darat dengan Syekh Hashim dan berangkat ke Mekah, pulang kemudian menjadi Ahmad Dahlan, ditemukan nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Jurukapindo bin Kiai Gerbek 1 bin Kiai Gerbek 2. Gerbek 2 itu yang bikin apam la kuwata, yang buyutnya Pak Erlangga Hartarto itu, yang di Klaten itu. Nyambung ke atasnya ketemu di Azmatkan. Azmatkan itu nyambung dari Maulana Ishaq. Baru nanti ke atasnya Zainal Abidin, ke Al-Husain, ke Al-Hasan, ke Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Jadi ormas besar yang nyambung nasabnya ke Nabi Adam itu 2. 1 NU, 2 Muhammadiyah. Dan yang paling menarik, itu risalahnya saya temukan selalu saling melengkapi. Dan justru dengan melengkapi itulah kemudian berwujud ke depan negara kesatuan Republik Indonesia, yang nilai-nilai keagamaannya dituangkan dalam undang-undang. Kita sejak pembukaan preambul itu, kalimat pertamanya yang muncul, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi memang keinginan luhur itu sudah banyak, tapi karena berkat dan rahmat Allahnya belum turun seketika, belum dapat kemerdekaan. Kapan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu turun? Ternyata ketika semua stakeholder ulamanya itu bisa duduk, dan kejeniusan mereka yang sangat luar biasa, bukan hanya pakar di bidang agama, tapi juga pakar di bidang tata negara, konstitusi. Itu Mbah Hashim tuh, itu saya sampai pelajari hampir semua disiplin ilmu hadis ada sanadnya, Pak. Bu,
Karena itu wajar ulama-ulama kita yang di NU, di Muhammadiyah, karena hafal kitab-kitab hadis dengan isinya, maka semua kurikulum kehidupan di kitab hadis itu ditempatkan sesuai dengan tupoksinya. Saya sayangkan anak-anak kita sekarang kalau ngaji hadis, hafal 1, hafal 2, hafal 3, selesai. Dulu orang mengaji, kurikulumnya diterapkan dalam kehidupan karena tidak disusun kitab hadis ini, kecuali berurutan secara tematik yang membentuk kurikulum kehidupan. Imam Al-Bukhari 97 topik. Menyebut kitabnya dengan Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab saya isinya tematik komprehensif 97 topik, berisi panduan dari Nabi dari kesehariannya sampai tuntunan berkehidupan. Imam Muslim membuat 54 topik diberi nama dengan sama Al-Jami'. Dan di topik ke-33 itu didapatkan Kitabul Imarah, kitab kelola tata negara. Itu khatamnya bab tentang tata negara itu menjadikan mereka bisa bertemu bukan hanya di tatanan praktikal fikih. Kitabul Buyu', siapa saudagar-saudagar yang ada pada saat itu? Yang Muhammadiyah mana? Yang NU mana? Dipertemukan dengan syarikat dagang Islam, mensuplai perjuangan kemerdekaan, maka semua support terkait dengan materi datangnya ternyata dari saudagar-saudagar yang dinilaikan, diberikan motivasi nilai keagamaan. Saya 2 bulan lalu ada di Amerika. Ketika ke Washington, saya masuk ke kedutaan, saya tanya, ini gedung kok megah sekali, bagaimana sejarahnya? Ustadz, ini gedung hasil khusus penunjukan Bung Karno yang membawa saudagar-saudagar muslim yang tadinya membeli tanah akan dibeli di depan kedutaan Belanda yang kecil. Bung Karno ingin beli yang lebih luas untuk menunjukkan ini Indonesia sudah hebat. Tapi ketika melihat tempat ini lebih strategis, maka dimintalah oleh Bung Karno saudagar-saudagar itu mengumpulkan uang tunai sebanyak $350.000 pada saat itu, sehingga bisa membayar gedung itu tunai, diskon dari yang $1.500.000. $1.500.000. Ternyata gedung megah yang urutan ke-14 ikonik di Amerika itu ternyata dihasilkan dari hasil sinergitas semua saudagar-saudagar, yang semua saudagar ini keluar untuk berkhidmat, dihasilkan dari rekonsiliasi dan pertemuan semua ulama itu. Jadi saya bisa menggambarkan saat ini, dan saya sangat terharu sekali lagi, kalaulah abad kedua Nahdlatul Ulama ini bisa kita sandingkan secara yang bersamaan dengan menyatukan semua potensi kekuatan di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dengan satu visi kemanusiaan yang tadi beliau sampaikan, tapi dimulai dari Indonesia, membangun Indonesia dari persatuan Muhammadiyah dan NU untuk menginspirasi dunia membangun peradaban. Saya punya keyakinan itu. Ya. Dan mohon izin, barangkali karena kami passionnya di fikih, saya, Gus Baha, Gus Koyum, dan yang lainnya, mungkin saya akan lebih banyak merekatkan di bidang itu. Karena problemnya begini, saya punya murid di Tripoli, saya minta mengajar ke Madura. Ditanya ke Madura, berapa jumlah umat Islamnya di sini? Dijawab di sana, alhamdulillah Pak, di sini 95% Islam. Sisanya apa? Muhammadiyah. Jadi rupanya Gus Yahya, di sebagian tempat di Madura itu NU itu sudah agama gitu. 2010, Prof. Hilman, saya tugas di Mekah. Begitu saya tugas, mau masuk waktu Isya, sedang mau sholat, takbir. Imamnya Syekh Sudes, begitu takbir, dia karena Hambali, baca basmalahnya silent, langsung dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu komentar pertama jamaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah atau ya? Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, mana bayangkan. Lalu saya bermula kembali melihat, ternyata dulu hubungan Kiai Dahlan dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh itu tak ada masalah di fikih, di akidah pun tak ada masalah. Problemnya muncul kemudian karena ada irisan-irisan yang sesungguhnya tak ada kaitan langsung dengan fikih.
Saya ambil contoh begini misalnya. Masalah tahlilan tadi. Kan bedanya NU dengan Muhammadiyah cuma di harokat saja kan? Ketua PBNU mengejar pesawat. Beliau mohon dipamitkan. Kita doakan semoga beliau sehat, lancar, dan yang lebih penting diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang berkah untuk menginspirasi kita semua dengan gagasan-gagasan yang cemerlang ya. Dipersilahkan Gus, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan.